Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan panduan tutorial YouTube. Di mana sekarang saya akan membahas tentang fitur terbaru dari YouTube, yaitu ABC Testing. Di mana ABC Testing ini adalah fitur untuk mentesting thumbnail agar nanti kita bisa tahu nih thumbnail mana yang diminati oleh penonton, sehingga thumbnail mana yang bisa banyak mendapatkan klik dan jam tayang. Untuk kebutuhan itu silakan upload video seperti biasa, yaitu isi judul video, isi detail deskripsi video, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang berbeda adalah ketika kita masuk ke bagian thumbnail, dimana sekarang ada 3 segmen: upload video, dibuat secara otomatis, dan uji dan bandingkan. Dimana yang upload file ini kalau kita upload satu file thumbnail, dan kalau dibuat secara otomatis kita ngambil dari frame. Dan di sini yang baru adalah uji bandingkan. Dan kalau Anda nggak mau pakai uji dan bandingkan, ya upload aja seperti biasa pada umumnya. Jadi pakai satu thumbnail. Kalau uji dan bandingkan ini nanti Anda upload 3 thumbnail. Jadi Anda bikin dulu nih 3 buah thumbnail yang berbeda secara permainan warna, secara desain, secara struktur itu dibikin berbeda. Tujuannya adalah nanti agar kita bisa tahu nih yang thumbnail mana yang kira-kira akan disukai oleh penonton setelah melakukan pengujian ABC testing. Oke, langsung saja kita klik di sini uji dan bandingkan. Kemudian di sini tanda panah 1, klik. Kita masukin thumbnail 1, tunggu proses sampai selesai. Dan kemudian selanjutnya gambar thumbnail 2, klik. Dan kemudian masukkan atau upload gambar thumbnail yang sudah dibikin bagian 2-nya. Dan yang terakhir bagian 3 kita upload. Dan sekarang ada 3 thumbnail di sini dengan style warna yang berbeda, style struktur yang berbeda, gaya-gaya tulisan yang berbeda. Tujuannya adalah nanti biar segmennya bisa kebentuk dan pengujiannya bisa langsung diketahui mana yang kira-kira disukai oleh penonton. Dan kemudian jika sudah, klik aja selesai. Selanjutnya lanjutkan upload seperti pada umumnya ya, pilih playlist, kemudian apakah konten dimodifikasi dengan AI atau enggak, kemudian masukkan tabs dan seterusnya, kemudian klik berikutnya dan ikuti saja prosedurnya. Upload seperti pada umumnya dan tunggu proses. Nah, untuk melihat laporannya, tunggu sampai beberapa hari ya, mungkin 2-3 hari, ditunggu aja dulu. Dan kemudian kita masuk ke dalam video tersebut, kita edit videonya seperti ini ya. Kita masuk ke sini ke konten, dan kemudian kita edit nih, biasa kayak umumnya mengedit kayak biasa-biasanya. Kemudian turun aja ke bagian thumbnail. Nah, yang berbeda di sini sekarang dia ada 3 thumbnail, 1, 2, dan 3. Dan kemudian di sini ada pengujian. Di sini ada status berjalan, artinya pengujiannya masih berjalan. Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke sini, opsi, klik, kemudian lihat laporan pengujian. Dan kemudian di sini ada keterangan waktu pengujian masih 9 hari 10 jam lagi. Dan antara satu video dengan video lain lamanya waktu pengujian bisa aja berbeda-beda. Itu tergantung dari seberapa ramenya video Anda. Dan kalau di sini video saya ini emang nggak rame, nggak banyak peminatnya karena saya bukan lagi ganti niche, namun sedang memperbanyak video-video tutorial lainnya. Jadi Simple Channel ini awalnya berisikan tutorial YouTube, dan sekarang saya akan upload tutorial apa saja yang saya tahu. Tujuannya adalah untuk berbagi, mudah-mudahan ada gunanya. Dan tentu saja karena dia baru nih, niche baru yaitu editing video, jadi belum dapat audience, jadi nggak jadi masalah.
Makanya pengujiannya agak lambat, dia masih butuh waktu 9 hari dan 10 jam lagi. Kita lihat di sini pangsa waktu tonton. Pangsa waktu nonton itu ada pangsa waktu tonton itu adalah thumbnail yang bagus tidak hanya menarik penonton untuk mengklik, tetapi juga untuk membantu memberikan penjelasan terkait isi video kepada penonton sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat terkait video yang akan ditonton. Artinya pangsa waktu tonton ini nggak cuma ngeklik, dihitung kliknya, tapi dihitung jam tayangnya. Jadi antara klik dan jam tayang. Dan klik dan yang jam tayangnya bagus, dia akan mendapatkan presentasi yang bagus. Dalam contoh ini adalah thumbnail 1 dapat 32,7%. Thumbnail 2 dapat 54,9% dan thumbnail 3 dapat 12,4%. Thumbnail 3 justru malah sedikit ya, kalau dilihat dari desainnya mungkin emang nggak ngaruh ya, nggak terkait atau terhubung dengan tutorial editing video karena di sini gambarnya tentara, mungkin ini lebih cocok untuk gaming. Sementara kalau yang ini kan ada videonya, ada gambar komputer, kemudian ada gambar orang lagi ngedit, di sini juga ada icon untuk editingnya. Jadi mungkin yang kedua dan pertama ini lebih mewakili dari isi konten. Dan kemudian selanjutnya kalau semisal Anda mau menghentikan pengujian dan diupload thumbnail baru, Anda klik aja ini. Namun kalau mau dilanjutin ya klik aja selesai dan tunggu proses. Dan dalam kasus ini adalah yang paling banyak mendapatkan penonton adalah thumbnail kedua, klik dan jam tayangnya paling banyak dibandingkan dengan 2 thumbnail lainnya. Dan Anda bisa juga langsung menetapkan thumbnail tersebut sebagai thumbnail utama dan yang thumbnail 2 ini udah nggak aktif. Ya caranya cuma tinggal berhenti dan tetapkan, maka nanti yang akan keluar adalah thumbnail yang kedua ini. Jadi thumbnail 1 dan thumbnail 3 udah nggak dipakai. Namun kalau mau diselesaikan sampai batas waktu selesai ya dibiarkan saja, nanti thumbnail yang dapat presentasi secara paling besar dia akan ditetapkan sebagai thumbnail utama. Jadi silahkan ditunggu aja. Kalau saya sih saya mau tunggu aja. Namun kalau Anda mau pilih ya tinggal berhenti dan tetapkan. Tapi kalau misalkan Anda nggak suka thumbnail A, thumbnail 2 ini nggak keren, kayaknya lebih keren thumbnail 3 ya, thumbnail 3 ya Anda bisa gunakan juga thumbnail 3. Namun dari data di sini kan, statistik di sini kita bisa simpulkan bahwa yang menarik perhatian orang, menarik orang untuk klik dan terus menonton adalah thumbnail 2. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan Anda gunakan fitur ini untuk kebutuhan channel Anda. Semoga channel Anda lebih cepat berkembang dengan mengidentifikasi thumbnail mana yang bekerja dan thumbnail mana yang tidak bekerja. Namun untuk kebutuhan tersebut tentu saja Anda harus mengupayakan ada effort untuk bikin thumbnailnya. Jadi tetap aja Anda harus bekerja lebih keras lagi, karena sekarang Anda tidak hanya bikin 1 thumbnail namun bikin 3 thumbnail. Jangan usahakan ketiga thumbnailnya itu dibuat secara optimal. Jadi jangan hanya bikin 1 yang bagus dan kemudian 2 asal-asalan, yaitu percuma juga. Jadi buat secara optimal dan nanti biarkan sistemnya bekerja dan Anda bisa melihat statistiknya.